Tidak sadar bertransaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Seorang bandar narkoba dibekuk di Padang, Sumatera Barat. Polisi mengamankan 2 paket sabu yang disembunyikan dalam kulkas. Tim Buser dari tim Heina Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang bandar sabu yang sudah 3 bulan menjadi target operasi. Tersangka diringkus di rumahnya usai bertransaksi dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tersangka menyimpan sabu di dalam kulkas agar tidak diketahui petugas. Dari penggerebekan, petugas mengamankan 2 paket kecil sabu, alat isap, serta timbangan digital. Malam hari ini kita melakukan penangkapan lagi terhadap satu orang tersangka berinisial RK, yaitu TKP di daerah Bukit Karang, di Padang Selatan, Kota Padang. Untuk barang bukti, 1 paket narkotika jenis sabu, kemudian 1 bom, 1 HP. Tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang suami tega menusuk istrinya hingga 3 kali di Kabupaten Tangerang, Banten. Pertengkaran keduanya diawali masalah listrik di rumah hingga berujung pada masalah ekonomi keluarga. Pria ini ditangkap warga setelah menusuk istrinya di kediaman mereka di Jalan Raya Serang, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Awalnya keduanya cekcok terkait masalah kerusakan listrik di rumah hingga berujung pada masalah keuangan. Diduga suami korban lepas kontrol hingga mengambil pisau dapur dan menusuk istrinya hingga 3 kali. Pelaku yang bekerja sebagai supir pengangkut sayuran akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polsek Cikupa. Polisi mengamankan sebilah pisau dan baju korban sebagai barang bukti. Permasalahan keluarga yang didasari atau diawali dengan motif ekonomi daripada suami istri. Pelaku suaminya sendiri, yang korban adalah istrinya. Suaminya itu pekerjaan sebagai sopir, namun semenjak puasa itu sudah banyak kurang pendapatan. Pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 4 tahun penjara. Sementara istrinya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja karena luka tusukan leher, lengan, dan pergelangan tangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 dari 3 pelaku perampokan disertai pemerkosaan di sebuah kamar kos di Makassar, Sulawesi Selatan. 1 pelaku lainnya masih diburu petugas. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku perampokan saat memasuki sebuah rumah kos di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tak hanya mengambil barang berharga milik korban, namun juga memperkosa penghuni kamar kos yang merupakan seorang mahasiswi. 2 dari 3 pelaku telah ditangkap tim Jatantras Polrestabes Makassar di 2 lokasi berbeda di Takalar, Sulawesi Selatan. Saat penangkapan, pelaku sempat melawan sehingga petugas terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku mengakui aksi serupa telah mereka lakukan sebelumnya. Berapa kali kau sudah beraksi di Makassar kah? Baru 2 kali. Yang di Skarda? 1 kali. 1 kali, berarti 3 kali total? Iya. Terus itu yang kau berapa orang komplotanmu ini? 3 ya. 3. Sementara itu polisi masih memburu 1 pelaku lainnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun pidana. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Perampokan disertai pemerkosaan juga pernah terjadi di Bekasi dan Musi Banyuasin. Di Bekasi, korban diperkosa saat bermain TikTok. Sementara di Musi Banyuasin, korban merupakan pengantin baru. Warga Bintara 1, Bekasi, Jawa Barat digegerkan aksi perampokan yang disertai pemerkosaan. Korban yang berusia 15 tahun diperkosa saat main TikTok di ruang tamu rumahnya pada 15 Mei 2021 pukul 5 pagi. Ironisnya saat kejadian ibu korban yang ada di dalam kamar tidak mengetahuinya. Setelah memperkosa korban, pelaku menggasak 2 ponsel yang ada di lokasi.
Beberapa hari kemudian, Rangga Tiasa Putra, otak perampokan dan pemerkosaan ABG di Bekasi ditangkap di rumah kerabatnya di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, polisi juga sudah menangkap RP dan AH di wilayah Arta Gading, Jakarta Utara. AH merupakan penada barang curian, sedangkan RP berperan memantau situasi. Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, polisi meringkus seorang pria karena mencuri dan memperkosa korban. Pelaku sebelumnya mendobrak pintu rumah korban, lalu mengancam suami dengan pisau dan mengikatnya dengan tali. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku kabur dan mengambil HP korban. Polisi kemudian menangkap pelaku dan dijerat dengan pasal pencabulan dan pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Bantul menggelar rekonstruksi kasus sate sianida yang menyebabkan seorang anak ojek online meninggal dunia. Saat rekonstruksi, pelaku sempat menangis. Tersangka sekaligus dalang kasus sate sianida, Nani Apriliani, menjalani rekonstruksi dengan pengawalan ketat petugas. Tersangka memeragakan 34 adegan dalam rekonstruksi yang juga dihadiri Bandiman, ayah kandung korban. Saat rekonstruksi, pelaku sempat menangis karena menyesali perbuatannya. Polisi masih memburu seorang pria berinisial R yang kini ditetapkan menjadi buronan. Ya mungkin dia tidak biasa di situasi seperti ini, mungkin dia menangis, ya kita maklumi karena memang tidak biasa di tempat yang seperti ini. Berarti tersangka ini tersangka tunggal, Pak? Sementara sampai saat ini masih tersangka tunggal. Ada tersangka lainnya? Belum didapatkan. Sebelumnya, sate yang diracun sianida menewaskan seorang bocah Naba Faiz Prasetya. Naba tewas usai menyantap sate yang dibawa pulang ayahnya, Bandiman, seorang pengemudi ojek online. Bandiman diminta untuk mengantar takjil oleh tersangka. Namun penerima paket menolak kiriman pelaku. Hasil uji sampel laboratorium, polisi memastikan sate yang disantap korban mengandung racun sianida. Dari Bantul, Yogyakarta, tim iNews melaporkan. Petugas PPSU menemukan sesosok mayat bayi di dalam selokan di Keramat Pulo Dalam 2 Senen, Jakarta Pusat. Bayi yang sempat dikira boneka ini diduga dibuang oleh seseorang. Polisi bersama petugas PPSU Kelurahan Keramat Senen, Jakarta Pusat berupaya mengeluarkan mayat bayi dari dalam selokan. Mayat bayi perempuan ini pertama kali ditemukan oleh petugas PPSU Kelurahan Keramat yang sedang melakukan kegiatan pembersihan rutin. Awalnya petugas PPSU sempat mengira mayat bayi ini adalah boneka. Namun setelah diselidiki, ternyata adalah mayat seorang bayi. Kelihatan kan banyak sampah, saya bersihin, dikorek-korek tuh enggak, pembeloknya aja nggak diangkat, cuman dikorek-korek pakai kayu aja. Pengen biar ngalir aja gitu sampahnya. Nah ternyata ditelusin sama teman saya, ternyata pas habis di sini sampahnya kelihatannya nimbul, disangkanya sama teman saya itu boneka apa-apa gitu. Pas ngelihat di situ ternyata ada tali-tali airnya. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku. Guna kepentingan penyidikan, jasad bayi perempuan langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Tim Liputan Jakarta melaporkan. Jasad bayi yang terbungkus kantong plastik ditemukan warga di depan rumah adat Toraja di Goa, Sulawesi Selatan. Bayi diduga dibuang ibunya sendiri sesaat setelah dilahirkan. Jasad bayi perempuan yang terbungkus kantong plastik ditemukan warga di depan rumah adat Toraja di Kecamatan Barombong, Goa, Sulawesi Selatan. Bayi ini diduga baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang oleh ibunya. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Ada warga melapor ke Polsek bahwa ada penemuan mayat di Benteng Sembo Opu di depan rumah adat Toraja, rumah anggota. Mendatangi TKP ternyata betul ada mayat yang dibungkus plastik hitam sama sarung ibu-ibu kelihatan nih. Diperkirakan buat dibuang jam berapa nih Bang kira-kira? Diperkirakan pagi, Dibuang jam 7 sampai jam 9 pagi.
Usai divisum, jasad bayi kemudian dimakamkan di TPU Benteng Somba Opu. Polisi masih memburu orang tua bayi malang ini. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kekerasan pada anak kembali viral dan kali ini pelakunya istri seorang petugas dinas kesehatan yang menganiaya bayi berusia 15 hari karena kesal pada suami. Seorang warga desa Kaduagung Timur, Lebak, Banten terluka gigitan oleh istri. Kekerasan tersebut sering ia alami di saat dirinya cekcok dengan istri yang ia nikahi 11 bulan lalu. Hasil luka tersebut divisum dan diserahkan ke Satreskrim Polres Lebak, Banten. Tak hanya dirinya, bayi yang baru berusia 14 hari juga kerap disiksa dan diancam akan dilukai. Video kekerasan terhadap anak mereka sering dikirim istri ke suami agar menuruti perintahnya. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Awalnya sih saya berangkat kerja, terus nggak dia izinin, terus kita cekcok, akhirnya ada saling pukul ya. Setelah itu dia dulu pergi, saya pergi ke kantor, cuman saya nggak pulang semalam. Pelaku kini menjadi tersangka penganiayaan, namun akibat belum stabilnya kondisi tersangka, membuat petugas belum bisa bertanya terlalu dalam kepada tersangka. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kasus kekejaman orang tua yang membunuh anaknya sendiri pernah terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Anak berusia 8 tahun dibunuh ibunya yang kesal karena sang anak kesulitan belajar. Warga desa Cipalabuh, Lebak, Banten digegerkan dengan penemuan jasad anak perempuan berpakaian lengkap di TPU Gunung Kendeng September tahun lalu. Sebelumnya warga curiga saat menemukan gundukan tanah mirip kuburan baru. Identitas korban akhirnya diketahui merupakan anak dari pasangan suami istri yang tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan polisi, orang tua korbanlah yang menganiaya buah hatinya hingga meninggal dunia. Dalam rekonstruksi terungkap ibu korban LH menganiaya anaknya karena kesal korban kurang paham saat belajar daring. Kekesalan LH memuncak karena menganggap korban tidak secerdas saudara kembarnya dalam mengerjakan tugas sekolah. Korban kemudian dianiaya hingga meninggal dunia. Ayah korban IS yang sebelumnya keluar rumah untuk memfotokopi hasil ujian anaknya terkejut mendapati anaknya sudah tidak bernyawa. IS kemudian berperan membantu menghilangkan jejak dengan melapor jika korban menghilang agar istrinya tidak ditangkap polisi. Kedua tersangka kemudian ditangkap polisi dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua bocah di bawah umur di Semarang, Jawa Tengah nekat mencuri 1 unit sepeda motor. Sepeda motor yang mereka curi digunakan untuk keliling kota Semarang selama 2 hari. Inilah motor milik Jupiter, karyawan barbershop di Jalan Kencowungu Tengah, Karangayu, Semarang Barat. Sebelumnya motor ini dicuri 2 bocah yang berusia 14 dan 12 tahun pada pukul 3 dini hari saat barbershop tutup. Aksi pencurian yang dilakukan 2 bocah tergolong rapi. Satu pelaku bertugas mengawasi lokasi dari luar, sementara satu pelaku lainnya mengambil kunci motor. Bahkan agar motor yang dicuri tidak dikenali, pelaku mencopot nomor polisi dan kaca spion. Motor yang dicuri kemudian digunakan pelaku untuk jalan-jalan keliling kota Semarang selama 2 hari. Saat tidak dipakai, motor diparkir di taman. Namun aksi nekat 2 bocah ini akhirnya terbongkar setelah teman korban mengenal motor yang dicuri. Jadi dari tersangka mengambil kunci yang diletakkan oleh saudara pelapor di barber tersebut, di meja barber tersebut. Kemudian diambil, kemudian 2 anak tersebut
atau posting itu berjaga-jaga di luar, yang satu ngambil, kemudian ambil motor dan motor dibawa. Setelah tertangkap, 2 pelaku yang masih di bawah umur ini tidak ditahan karena kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Meski tidak ditahan, pelaku wajib menjalani pembinaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.